Sobat YouTube, pada hari ini kita akan membahas sebuah pembahasan dari pertanyaan sobat-sobat yang bertanya di kolom komentar. Jadi hari ini saya akan fokus untuk membahas jawaban dari pertanyaan sobat-sobat YouTube semua. Simak baik-baik ya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komennya. Gratis loh. Baik, let's go, langsung kita ke pembahasannya. Saya sudah memfoto beberapa pertanyaan ya. Ini saya sedang di aplikasi Guru Kanda. Baik, langsung ke bagian pertanyaannya langsung ya teman-teman. Nah, yang pertama dari Husna Al-Karimah. Wah, udah 11 bulan nih. Maaf ya, adik Husna, kakak baru membalas setelah 11 bulan. Ya nggak apa-apa. Di sini beliau berkomentar, sedih banget UNJ nggak ada di daftar univ masa. Padahal kan udah pada tahu juga UNJ. Ya, Universitas Negeri Jakarta memang sudah merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik. Tapi ya, kita kembali ke kebijakan aplikasinya, memang mungkin belum terdaftar atau belum kerjasama dengan UNJ ya. Untuk Dek Husna, silakan bisa membuka peluang di aplikasi lain, pasti ada. Aplikasi selain Guru Kanda juga banyak loh yang memfokuskan bagi tentor untuk melakukan les secara mandiri di rumah. Contohnya, intinya yang lain ada. Silakan bisa cari sendiri ya. Untuk selanjutnya dari Agusman Lahagu. Wah, sudah 1 tahun ya ini. Mohon maaf nih Agusman. Ya, saya yakin yang bertanya di sini walaupun udah 1 tahun, udah beberapa tahun, kalian termasuk orang-orang yang sabar ya. Mohon maaf sebelumnya saya baru membahas jawaban dari pertanyaan kalian karena saya sudah memiliki banyak kesibukan, jadi masih sulit untuk membagi waktu. Jadi, baik, dari Agusman Lahagu, pertanyaannya, kalau kita dilaporan sama siswanya, dilaporkan mungkin ya, kalau kita dilaporkan sama siswanya, koin kita berkurang nggak? Nah, jadi kalau kita dilaporkan, koin kita tetap berkurang karena waktu kita membuka soal, poin kita itu kan berkurang 20 koin. Dan pada saat kita pembahasan membuka soal, koin kita juga diambil, kalau nggak salah itu 200 koin, kalau nggak salah ya. Nah, kalau misal kita dilaporkan, maka koin yang sudah diambil oleh aplikasi itu tidak akan dikembalikan. Kurang tahu itu koin apa nanti buat siswa ataupun buat aplikasi sendiri. Intinya, kalau kita dilaporkan, maka koin yang sudah diambil oleh aplikasi itu tidak bisa dikembalikan. Ya otomatis koin kita berkurang. Beda kalau misal jawaban kita itu direspon oleh siswa dengan baik dan diterima. Lah, koin yang diambil oleh aplikasi itu akan dikembalikan lagi ke kita. Jadi yang 20 koin untuk melihat soal itu dikembalikan, 200 koin yang diambil oleh aplikasi saat kita mengerjakan soal itu juga dikembalikan, plus dengan koin yang dijanjikan oleh siswanya. Jadi bisa ditotal 20 ditambah 200 ditambah koin dari siswa berapa. Misal koin dari siswa 300, berarti nanti
Tentor akan mendapatkan 520 koin seperti itu. Tapi kalau misalkan dilaporkan, maka kita malah dapat kerugian. Koin 220 itu akan diambil dan tidak dikembalikan. Mungkin seperti itu ya, D. Agusman. Selanjutnya untuk satu isyarat. Kalau mau ikut membership itu berapa? Terus kalau mau bayar atau beli koin di mana dan lewat via apa ya? Nah, kalau kamu ingin mendaftar itu gratis. Jadi dari aplikasinya itu memberikan secara cuma-cuma, secara gratis kepada Tentor. Kalian cukup mendownload aplikasinya. Ingat ya, untuk aplikasi Tentor itu namanya Guru Kanda. Nih saya perlihatkan. Nah, jadi aplikasinya seperti ini. Ada huruf T di pojok kiri atas. Terus namanya juga Guru Kanda. Jadi kalian kalau mau ngetik di Play Store itu jangan cuma aplikasi Kanda ya, karena nanti itu akan diarahkan ke aplikasi yang khusus siswa. Jadi kalian ketiknya Guru Kanda, terus harus ada huruf T di atas pojok kiri ya. Seperti itu. Jadi untuk awal koin gimana itu dari aplikasi memberikan kepada kita modal 7.500 koin secara cuma-cuma, jadi kita nggak usah beli. Cuma kalau 7.500 koin itu sampai habis, ya udah itu resiko kita nggak bisa main lagi, kita nggak bisa ngajar lagi. Jadi manfaatkan modal yang diberi oleh aplikasi itu, kita manfaatkan dengan baik untuk bisa dikembangkan dan bisa menjadi peluang buat kita nyari pundi-pundi rupiah. Sedangkan untuk siswa mungkin sepertinya membeli koin ya dengan membayar kalau nggak salah. Kalau untuk Tentor menurut saya belum sih, saya juga belum pernah membeli koin. Selanjutnya dari Sri Wahyuni Dwi Astuti, Kak mau tanya di riwayat koin jika sudah pernah ditarik TransferWise apa ada tulisan kembalikan koin 150.000? Oh ini mungkin riwayat ya. Nah, kalau kalian mau lihat, itu bisa di bagian ini nih. Kalian bisa klik bagian mana ya? Klik bagian koin. Mohon maaf. Koin, terus kalian klik bagian ini. Nah, di bagian itu kalian klik, nanti kalian akan melihat riwayat koin yang sudah diambil. Kebetulan saya sudah mengambil berapa kali nih? 2, 3, 4. Udah 4 kali ya. Ini waktu awal-awal emang kebijakannya sangat mudah. Koin yang dijanjikan juga banyak, jadi mudah sekali untuk melakukan pencairan. Bisa lihat di sini. Baik, langsung ke berikutnya. Dari Tuti Aziza, ngumpulin 150.000 koin butuh berapa hari Kak? Terus per hari kira-kira ngerjain berapa Kak? Berapa soal Kak? Nah, baik untuk Tuti Aziza,
Itu tergantung dari kita ya, dan juga tergantung dari jumlah soal siswa. Dan kita harus tahu hari-hari kesibukan siswa. Jadi biasanya soal banyak muncul pada saat hari-hari sekolah, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi kalau hari libur mungkin jarang. Nah, untuk ngumpulin 150.000 koin, waktu itu awal-awal saya pernah dalam setengah bulan atau 15 hari saya sudah bisa mengumpulkan 150.000 koin. Kadang juga 1 bulan. Jadi tergantung dari ketelatenan kita. Kalau kita rajin mengerjakan soal, dalam sehari misal kita ngerjain 10 soal, mungkin 15 hari juga sudah bisa cair. Cuma pencairan juga butuh waktu ya. Jadi pas kita mengajukan pencairan, kalau nggak salah butuh waktu 1 minggu, kalau nggak 2 minggu, agar uang bisa masuk ke rekening kita. Untuk per hari itu nggak nentu ya. Kalau misal soalnya dari siswanya sedikit ya kita dapatnya sedikit. Dan di situ kita nggak hanya sendiri, udah banyak tentor yang gabung di aplikasi Guru Kanda. Jadi selain kita berpacu mengerjakan soal, kita juga berpacu dengan tentor-tentor lain untuk merebut soal di siswa. Jadi di sini kita sistemnya rebutan ya. Ya, kita harus gerak cepat gitu. Pertanyaan berikutnya. Nah, dari Merlin Kaudin. Apakah mendaftar harus membayar? Nah, di sini sudah ada jawaban dari Rizky ya. Terima kasih Rizky 19. Nggak bayar, iya betul. Seperti tadi yang sudah saya bahas, aplikasi Guru Kanda ini gratis. Jadi ini merupakan aplikasi yang recommended banget buat para mahasiswa maupun guru, karena ini benar-benar tanpa modal uang. Kalian hanya modal aplikasi dan modal kuota aja. Ya, tentunya sama modal HP ya. Tidak membayar ya, karena kita sudah dimodali sendiri oleh aplikasinya sebesar 7.500 koin. Dan 7.500 koin ini kita manfaatkan dengan baik agar bisa mencapai batas minimal untuk penarikan uangnya. Selanjutnya dari Malinda Anggraini. Kak, maaf, di aplikasi ini maksimal pelaporan dari murid berapa ya? Kalau ini saya kurang tahu. Waktu itu saya pernah sampai dilaporin sampai 5 kali. Dan ini baru-baru ini juga udah dilaporin lagi 2 kali. Kayaknya sih nggak ada batasnya. Cuma pelaporan ini mempengaruhi dari peringkat kita. Jadi kan di aplikasi ini kan setiap tentor akan diberikan peringkat oleh aplikasi, dari peringkat yang atas sampai terbawah. Peringkat seperti itu ya, yang terbaik gitu. Karena murid mungkin bisa melihat riwayat kita bahwa kita itu tentor yang terbaik di aplikasi ini kayak gitu. Mungkin kalau pelaporannya banyak, kita mungkin sulit akan mendapatkan peringkat tertinggi. Tapi untuk masalah pencairan menurut saya sepertinya tidak, karena waktu saya dilaporkan sampai 5 kali aja masih bisa pencairan. Selanjutnya dari Husna Al-Karimah. Sedih banget UNJ nggak ada di daftar univ masa. Oh, ini tadi udah ya. Lanjut ya. Ini juga Gusman sepertinya tadi sudah. Nah, ini dari 13_Galih Mustiko Haji. Permisi kak, kemarin saya sudah dapat email tentang pencairan, tapi di history transfer wise saya tidak ada history pencairan tersebut.
Itu bagaimana ya kak? Soalnya di saldo GoPay saya juga belum masuk. Dari keadaan koin kandas saya juga sudah terpotong. Nah, untuk masalah gali, history transfer itu ada history. Coba kamu bisa tanyakan ke bagian itu ya, hubungi kami di aplikasi ini. Saya coba kamu klik mana ya, klik bagian ini, lalu klik pojok, nah klik bantuan, nah di sini kalau kamu coba klik hubungi kami ya, coba kamu sampaikan apa namanya tadi, masalah kamu di situ. Ini ya untuk pencairan kalau nggak salah butuh waktu 1 atau 2 minggu, jadi sabar aja, mungkin menunggu. Kalau memang udah lama ya kamu bisa klik laporan di itu tadi di bagian hubungi kami. Ini menurut saya saldo GoPay, kalau menurut pengalaman saya pencairan itu cuma lewat email Matpreso kalau nggak salah namanya. Itu nanti kita diarahkan ke link TransferWise, terus kita isi nomor rekening, terus udah kita nunggu email. Kalau email selanjutnya udah masuk berhasil, baru kita ke bank atau ke ATM untuk mengambil atau mengecek uangnya gitu. Jadi kita nunggu dua email ya. Email yang pertama email buat TransferWise nya, email yang kedua email pemberitahuan bahwa uang sudah masuk ke rekening, seperti itu. Jadi langsung masuk ke rekening. Untuk saldo GoPay menurut saya kayaknya nggak ada, tapi barangkali sekarang udah ada ya, saya juga kurang tahu. Dari 072_Nabila Putri Hartia, maaf Pak, mau nanya beberapa hal. Yang pertama, untuk nama keluarga dan nama depan itu maksudnya gimana ya? Nama keluarga, kalau misal namanya Citra Farhaini berarti nama depannya Tisi Citra. Lah untuk nama keluarganya gimana ya? Untuk nama keluarga kamu bisa isi ayah atau ibu ya, salah satu aja. Untuk nama depannya nama depan kamu, nama belakangnya nama belakang kamu. Kalau misalnya adanya nama depannya nama depan aja, nama belakang dihilangkan atau dikosongkan.